Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rahmawati dari kelompok 5 yang membahas tentang tafsir Sya'rawi Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang biografi singkat Syekh Sya'rawi dan juga biografi kitab tafsir Sya'rawi. Syekh Sya'rawi memiliki nama lengkap Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Al-Husaini. Beliau lahir di Damaskus, Mesir pada tanggal 17 Rabiul Akhir 1329 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 April 1911 Masehi. Ayahnya merupakan seorang pedagang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Pendidikannya dimulai dengan menghafalkan Al-Quran kepada seorang syekh di daerahnya yang bernama Syekh Abdul Majid Pasha. Pada usia 11 tahun, beliau telah menamatkan hafalannya. Dan pada tahun 1926, beliau sekolah dasar di Al-Azhar. Lalu pada tahun 1932, beliau menamatkan pendidikan sanawiyahnya di Al-Azhar. Lalu pada tahun 1937, beliau kuliah di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Dan pada tahun 1941, beliau menamatkan kuliahnya. Kemudian pada tahun 1943, beliau telah mendapatkan lisensi mengajarnya. Karirnya diawali dengan menjadi seorang tenaga pengajar di Madrasah Al-Azhar, Madrasah Alexandria, dan Madrasah Zakwazik. Pada tahun 1950, beliau menjadi seorang dosen di Fakultas Syariah Universitas Malik Abdul Aziz di Mekah. Pada tahun 1961, beliau pernah memangku jabatan sebagai direktur dalam pengembangan dakwah Islam pada Departemen Wakaf. Kerajaan Saudi pernah menawarinya tanah perkuburan di Baqi. Tawaran tersebut merupakan tawaran terhormat bagi seorang ulama Mesir yang banyak berjasa dalam bidang studi Islam di Arab Saudi. Akan tetapi, beliau menolak tawaran tersebut karena beliau ingin tanah kelahirannya yang menimbun jasadnya nanti. Beliau meninggal pada tanggal 22 Safar 1419 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 1998 Masehi pada usia 87 tahun. Selanjutnya, mengenai biografi kitab tafsir Sya'rawi. Kitab ini tidak ditulis oleh Syekh Sya'rawi, akan tetapi kitab ini merupakan hasil kolaborasi dari murid Syekh Sya'rawi yang bernama Muhammad Al-Sinrawi dan Abdul Waris Al-Dasuki. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini ditakhrij oleh Ahmad Umar Hashim. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh majalah Al-Liwa Al-Islami pada tahun 1986 sampai 1989 di Kairo. Kemudian diterbitkan oleh Akhbarul Yaum Idarah Al-Kutub wal Maktabah tahun 1991. Sejak awal, kitab ini tidak diberi judul Kitab Tafsir Sya'rawi, akan tetapi beliau memberikan judul Khawatir Sya'rawi atau Renungan-Renungan Sya'rawi. Sebagaimana yang beliau sampaikan pada muqaddimah kitab tafsirnya, hasil renungan saya terhadap Al-Quran bukan berarti tafsiran Al-Quran, melainkan hanya percikan pemikiran yang terlintas dalam hati seorang mukmin saat membaca Al-Quran. Kalau memang Al-Quran dapat ditafsirkan, sebenarnya yang lebih berhak menafsirkan hanyalah Rasulullah SAW karena kepadanya lah Al-Quran diturunkan. Beliau menjelaskan kepada manusia ajaran Al-Quran dari dimensi ibadah karena hal itulah yang diperlukan oleh umatnya pada saat itu. Adapun rahasia Al-Quran tentang alam semesta tidak beliau sampaikan karena kondisi sosio-intelektual saat itu tidak memungkinkan untuk dapat menerimanya. Jika hal itu disampaikan, maka akan menimbulkan polemik yang dapat merusak puing-puing agama, bahkan dapat memalingkan umat dari jalan Allah. Beliau menamakan kitabnya Khawatir Sya'rawi karena beliau ingin menjelaskan isi Al-Quran yang telah beliau pahami kepada orang lain. Istilah ini digunakan karena yang dipahami itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Kitab ini pada mulanya bukan sengaja untuk disusun sebagai karya tafsir pada umumnya.
akan tetapi hanya dokumentasi dari para murid Syekh Sya'rawi. Kitab Tafsir Sya'rawi ini merupakan kumpulan hasil ceramah atau hasil pidato Syekh Sya'rawi yang ditulis oleh para muridnya. Pemikiran seorang mufasir tidak terlepas dari latar belakang yang mempengaruhinya, terlebih dalam mengkaji metodologi penafsiran. Latar belakang pemikirannya tidak hanya terbentuk dari aktivitasnya sebagai seorang intelektual saja. Namun, situasi politik yang terjadi di Mesir dalam memperoleh kemerdekaan sampai masa kepemimpinan Anwar Sadat juga turut andil dalam membentuk karakter pemikiran Sya'rawi. Selain itu, karakter pemikiran Syekh Sya'rawi juga dipengaruhi oleh ayahnya yang mencintai ilmu pengetahuan. Tafsir Sya'rawi jika diamati metode penulisannya, dari segi urutannya, penafsirannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kitab Tafsir Sya'rawi menggunakan metode tahlili. Selain metode tahlili, kitab ini juga menggunakan metode maudu'i. Karena dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu tema tertentu, menafsirkannya secara global dengan kaidah-kaidah tertentu sehingga menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan mengungkapkan kandungan Al-Quran dari berbagai aspeknya berdasarkan urutan ayat Al-Quran dan dilanjutkan dengan memberikan penjelasan-penjelasan kosakata, korelasi, asbabun nuzul, dan lain sebagainya yang dianggap bisa membantu memahami Al-Quran. Jadi, kitab Tafsir Sya'rawi ini menggabungkan metode tahlili dan juga metode maudu'i. Tafsir Sya'rawi dimulai dengan pendahuluan sebanyak 29 halaman termasuk di dalamnya penjelasan tentang arti isti'azah, kemudian menafsirkan surat Al-Fatihah dengan dimulai dari basmalah dan seterusnya. Dalam menafsirkan ayat, beliau mengawali dengan menjelaskan makna dan hikmah ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan lainnya yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan ayat tersebut. Kemudian, mengambil ayat-ayat lainnya yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan ayat yang dimaksud. Oleh karena itu, tafsir ini dikategorikan dengan tafsir bil maksur. Dalam melakukan penafsiran sebuah ayat, Syekh Sya'rawi sangat teliti dan mencermati pada tahap penggunaan kaidah kebahasaan dalam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan menjelaskan dengan penyampaian yang baik dan menggunakan bahasa yang ringan, sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Adapun corak penafsirannya, yaitu menggunakan corak tafsir adabi ijtima'i. Corak tafsir adabi ijtima'i yaitu corak tafsir yang berusaha memahami Al-Quran dengan mengungkapkan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti dan dilanjutkan dengan menjelaskan makna-makna yang dimaksud dan menggunakan bahasa menarik, serta menghubungkan nas Al-Quran yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, saya Renaldi Agung Pratama di sini akan menjelaskan tentang makalah yang saya bawakan yang berjudul Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang sering kita dengar adalah ayat kursi dalam kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah perihal tafsir dari Surat Al-Baqarah ayat 225 yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rawi. Sebelumnya saya akan membaca suratnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatuhu wa la naum
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yasfa'u indahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Egia dari kelompok 5 yang membahas tentang tafsir Asy-Sya'rawi Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita sebut sebagai ayat kursi. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Saya akan memaparkan sedikit tentang ayat kursi dan keimanan manusia. Yang mana kita ketahui ayat kursi ini adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan tuan-tuan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, bila dipahami lebih lanjut, terdapat nilai-nilai tauhid yang terkandung di dalam ayat kursi ini. Nah, yang pertama yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini mengajarkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Nilai tauhid uluhiyah ini dapat kita temukan dalam ayat kursi antara lain yaitu Allahu la ilaha illahu, yaitu Allah Maha Esa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, yang kedua, tidak ada satupun yang merupai Allah. Kan pada ayat kursi itu Allah memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Ada kata la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Yang mana kita ketahui berbeda dengan manusia. Manusia pasti ada rasa kantuk dan pasti ada rasa ingin tidur. Berbeda dengan Allah. Nah, yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini menegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan dari ketiadaan. Nah, sampai menjadi ada. Nah, nilai tauhid yang terdapat dalam ayat kursi ini adalah Allah yang menguasa langit dan bumi. Terdapat dari kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu yang ketiga yaitu tauhid ubudiyah. Nah, tauhid ubudiyah ini berkaitan dengan ketaatan makhluk terhadap Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam ini. Ketaatan ini berupa pengakuan dan perbuatan untuk senantiasa menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Nah, tauhid ubudiyah ini merupakan konsekuensi dari pengakuan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, dengan mengetahui kekuasaan, kebesaran Allah dan hanya Allah lah yang membuat undang-undang, maka manusia wajib mematuhi segala ketentuannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.